Baru saja dalam hitungan hari, Anies bikin blunder kelas kakap tingkat internasional, yakni bocornya surat dari Pemprov DKI Jakarta ke para dubes asing, minta bantuan sapu, ember, dan lain-lain. Sampai Kemenlu pun turun tangan, mau ngeles gimana juga percuma. Sebelumnya juga sudah diketahui publik soal permintaan bantuan dari warga untuk melengkapi rusun Nagrag Cilincing, dari minta tempat tidur hingga sapu, ember dan pel. Masak minta sama warga sih, nggak pantas lah. Lebih tidak pantas lagi untuk meminta hal yang sama kepada para dubes asing. Kalau orang lain sih mungkin sudah merah padam mukanya karena malu, tapi ingat, ini Anies ya, the one and only, gubernur rasa presiden katanya, jadi urat malunya sudah putus ya. Belum tuntas soal anggaran hampir 1 triliun untuk Formula E diselesaikan, ada lagi yang ketahuan. Yang mengungkap adalah fraksi PSI dalam DPRD DKI Jakarta, August Hamonangan. Dilansir Tempo.co, August mengkritik Anies terkait anggaran belanja software di tengah pandemi COVID. Belanja software 224,2 miliar rupiah di tengah pandemi COVID-19 menunjukkan bahwa tidak ada prioritas dan transparansi dalam penganggaran. Kata August, anggaran ini masuk dalam perencanaan milik Unit Pengelola Jakarta Smart City JSC, dalam APBD DKI 2021 tertera total pagu anggaran JSC 463,82 miliar rupiah. Anggaran ini dipakai untuk pengembangan dan pengelolaan ekosistem provinsi cerdas dan kota cerdas. Dari anggaran itu, PSI menyoroti 3 rencana kegiatan dengan dana terbanyak, yakni pengadaan transformasi digital JSC 247,84 miliar rupiah, pengendalian banjir berbasis TIK 93,51 miliar rupiah, dan pengembangan infrastruktur JSC 72,17 miliar rupiah. Totalnya sekitar 413 miliar rupiah. Hasil penelusuran Tempo.co pada situs apbd.jakarta.go.id, anggaran 247,84 miliar rupiah dan 93,51 miliar rupiah bersumber dari Dana Pemulihan Ekonomi Nasional, PEN. Ini yang ngutang dari pemerintah pusat kan? August mengkritik bahwa Pemprov DKI Jakarta tidak transparan soal peruntukan anggaran itu. Pemprov DKI tidak menuliskan rincian penggunaan anggaran dalam situs apbd.jakarta.go.id. Juga tidak menjelaskan pada DPRD, di dalam rapat-rapat pihak Pemprov DKI tidak mau menjelaskan tentang pengadaan ini, misalnya kebutuhannya untuk apa dan data yang akan dikelola seberapa besar. Jelas August. Sementara Pemprov DKI malah minta-minta bantuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan logistik di Rusun Nagrag Cilincing. Sumber duitnya yang ratusan miliar kan ada, ngapain minta-minta lagi kepada masyarakat dan para dubes asing? Sementara Anies sendiri selalu mengatakan kondisi Jakarta genting dan genting. Kalau bisa menyatakan hal itu, harusnya juga bisa mengelola anggaran dengan tepat. Prioritas utama adalah penanganan pandemi dan pemulihan ekonomi. Memangnya ekonomi DKI Jakarta akan pulih jika Anies beli software buat keperluan Jakarta Smart City? Pulih dari Hong Kong? Soal pengelolaan anggaran memang sudah jadi kelemahan Anies sebagai gubernur. Ada rekam jejaknya, di antaranya pada bulan Mei tahun 2020 Ketua DPRD DKI Prasetyo Edy Marsudi mengungkap masih adanya anggaran pembelian lahan sebesar 720 miliar rupiah. Saya kaget juga kok masih ada anggaran yang bersifat konsumtif di sini. Bayangin di tengah situasi seperti ini, di saat seluruh anggaran di 2020 dipangkas dan dialihkan untuk penanganan dan pemulihan corona, kok ini masih ada belanja lahan. Ucap Prasetyo, belanja lahan itu untuk pengadaan tanah untuk ruang terbuka hijau, RTH, hutan dan pengadaan tanah oleh Dinas Bina Marga DKI. Buat apa? Saya juga akan merekomendasikan agar anggaran tersebut dinolkan karena bukan apa-apa. Kita semua di DPRD telah mengalihkan seluruh anggaran kegiatan AKD untuk penanganan dan pemulihan corona, ujar Prasetyo. Sumber
Kemudian pada bulan September tahun 2020 fraksi PSI DPRD DKI juga mengungkap adanya anggaran 115,4 miliar rupiah untuk pengadaan tanaman di tengah situasi sulit akibat pandemi COVID-19. Pak Anies harus lebih serius mengelola anggaran, jangan buang-buang uang rakyat untuk belanja yang tidak penting dan tidak mendesak. Pemprov DKI tidak perlu membeli tanaman dari luar karena sudah ada unit pengelola pengembangan tanaman perkotaan yang tugasnya memproduksi tanaman. Anggaran jangan dimasak sendiri, lalu ternyata ada pihak yang berusaha curi-curi kesempatan di tengah kesempitan, ujar Viani Limardi, anggota fraksi PSI DPRD DKI Sumber 0.4S lebih besar dari. Bisa disimpulkan bahwa Anies memang tidak punya kemampuan membuat skala prioritas dalam mengelola anggaran. Sepertinya anak buahnya saja yang mengajukan, lalu Anies tinggal tanda tangan, tanpa pernah melihat keseluruhan rincian anggaran. Kok jajaran Anies seperti bekerja dengan autopilot ya? Bisa jadi, karena Anies kan sibuk jalan-jalan safari politik, tampilnya pas mau bilang Jakarta genting saja, dikelilingi jajarannya dan diliput media, seakan dia kerja keras, padahal kayak pahlawan kesiangan. Kalau rekam jejak sudah menumpuk begini, partai politik kan susah tuh buat mengusung Anies. Apa prestasinya? Menata kata, berjanji tapi tidak ditepati, cocoklah jadi the real king of lip service kan?